selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Siapa yang mau bikin doa ini sebelum kita mulai belajar? Ayo, selamat pagi. Sini gadis biar nggak silau ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar hari ini mari kita Berdoa berdoa menurut menurut agama. agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Petrus. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasi. Ini lanjutan dari pembelajaran coding kita minggu kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasi. Sebelum Bapak memulainya, Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Febrian. Kemana katanya Febrian? Apa dia? Kemarin sekolah kan dia? Ya, Pak. Tadi adanya ada yang di kelas 3? Enggak ada? Bapak, gimana paginya hari ini? Semua semangat semua? Apa kegiatannya dari bangun tidur tadi? Dari bangun tidur? Kemudian? Nah, itu merupakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Masih ingat tepuknya? Siapa yang mau pimpin? Ya? Ada 7 kebiasaan anak hebat. Oke, kita cari dulu ya. 7 kebiasaan anak hebat. Yang ini ya tadi? Oke, kita lihat dulu. Bisa diikuti? Ini yang menciptakannya tadi atas. Itu merupakan 7 kebiasaan anak hebat. Terima kasih ya. Baik, kembali lagi kita ke pembelajaran kita, yaitu tentang berpikir komputasi. Pernah mendengar sudah berpikir komputasi? Berpikir komputasi kunci abad digital. Selamat datang di sesi hari ini ya. Keterampilan, kita akan belajar tentang keterampilan esensial di era digital yang akan merubah kita cara kita memecah masalah.
Pasti ada masalah yang harus kita selesaikan. Tapi sebelumnya kita dalami dulu apa itu berpikir komputasi. Nanti bisa dibacakan, Ti. Berpikir komputasi adalah cara berpikir secara sistematis, logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini bukan hanya untuk ilmuwan komputer saja ya, tetapi juga untuk siapa saja yang ingin memecahkan masalah secara efektif dan efisien, terutama yang dapat diotomatiskan. Ada yang bisa memberi contoh? Ada yang bawa HP? HP-mu itu dibuka menggunakan apa? Pola, pin, paste, atau sidik jari? Jari, pola, scanner wajah dengan pola. Itu ya, itu merupakan salah satu alat zaman digital sekarang. Alat untuk mempermudah kita melakukan suatu pekerjaan. Jadi komputasi ini memang erat kaitannya dengan ilmu komputer. Cara komputer menyelesaikan suatu masalah. Tapi ini tidak hanya berlaku untuk komputer saja, ini juga berlaku untuk kita dalam menyelesaikan masalah. Baik, sebelum Bapak lanjut lagi, Bapak akan bercerita. Ceritanya judulnya Barang Hilang. Suatu hari si Budi memesan barang di Shopee. Dia memesan barang sebagai hadiah untuk adiknya ulang tahun. Dia pesanlah di Shopee. Terus di keterangannya di situ kemungkinan datang 3 hari yang akan datang. Pas kebetulan 3 hari yang akan datang adiknya ulang tahun. Setelah dia lakukan check out, tinggal menunggu barangnya saja lagi datang. Sampai hari hanya hari ketiga, dia tunggu-tunggu, kok kurir belum ada mengantar paketannya. Padahal dia mau beri surprise, mau beri kejutan untuk adiknya. Setelah dia cek lagi di Shopee-nya, keterangan paketnya sudah diantarkan. Tapi dia tunggu-tunggu dari tadi, nggak ada tukang paketnya datang mengantar. Wah, bermasalah. Ya, gumam Budi dalam hati. Bagaimana cara Budi kira-kira menyelesaikan masalahnya ini? Pertama, dia telepon dulu kurir pengantarnya. Kan ada di situ nomornya di keterangan di Shopee. Siapa nama kurirnya ada nomornya. Dia telepon. Terus kata orang kurir tadi, paket sudah saya antar dulu pagi tadi. Ada di depan rumah saya taruh katanya. Loh, saya lihat kok nggak ada Pak. Saya sudah dari pagi tadi menunggu. Kenapa paket saya belum datang-datang juga? Sudah, kata kurir tadi sudah saya antar. Akhirnya berdebatlah mereka. Karena tidak dapat jalan keluar, akhirnya selesailah pembicaraan mereka. Budi kembali berpikir lagi. Kalau memang sudah diantarkan, tapi kenapa sampai ke rumah saya? Setelah itu dia duduk dengan tenang sambil berpikir apa yang harus dia lakukan. Setelah dia merenung sejenak, ternyata dia baru ingat dia itu tinggal di komplek perumahan. Komplek perumahan itu kan nomor rumahnya, apalagi per blok itu rata-rata sama, misalkan 45 buah rumah itu nomor 14 semua. Hanya saja yang membedakannya ada A, B, C, D-nya. Rumah si Budi itu 14C. Ternyata setelah dia cek lagi di alamat paket dia cuma nuliskan nomor 14 saja, lupa menambah C-nya.
Setelah dia teringat itu, keluarlah dia dari rumah. Dia lihat semua depan rumah tetangga-tetangganya. Ternyata paketnya ada di rumah nomor 14A. Nyasar. Kira-kira salah siapa itu? Salah budi apa salah kurir? Salah budinya. Ternyata dia kurang lengkap dalam penulisan alamatnya. Kemudian kita tadi akan belajar tentang berpikir komputasi untuk menyelesaikan masalah. Sebelum kita masuk itu lagi, Bapak akan explain sekaligus ini merupakan praktik dari pola berpikir komputasi. Salah satu pilar dari berpikir komputasi. Coba dimulai dari kamu. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 kamu ya. Selesai 5, kamu mulai lagi dari 1. Sampai 5 lagi, berarti kamu 1 lagi. Oke? Nanti angka yang disebutkannya diingat. Angka yang kamu sebutkan kamu ingat ya. Ya, dimulai dari siapa maunya? Mulai dari sana apa dari sini? Dari sana. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Sudah nyebut semua, ingat sudah angka yang disebutkannya tadi? Coba untuk yang 1 berdiri semua. Yang 1 saja, yang menyebutkan 1 saja. 1, 2, 3, 4. Oke, boleh duduk. Sekarang yang menyebutkan angka 2 boleh berdiri. 2. 1, 2, 3, 4. Oke. Terus yang menyebutkan angka 3. 1, 2, 3, 4. Boleh. Yang menyebutkan angka 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang menyebutkan angka 5. Oke, 3 orang. Berarti kurang 1 kita ini. Tapi ada 19. Harusnya 20 kan? Nah, ada 1 kurang. Jadi salah satunya ada yang kurang 1. Biasanya kan habis 1 sampai 4 orang. 2, 4 orang. 5, 3 orang saja. Karena ada kurang 1 tadi temannya yang hadir. Harusnya kan 20 genap ya. Nah, ingat, yang angka kalian sebutkan nanti jadi kelompoknya. Ya, nanti 1 berkumpul dengan 1, 2 berkumpul dengan 2, 3 berkumpul dengan 3, 4 berkumpul dengan 4. Masing-masing kelompoknya nanti. Tapi itu nanti. Ingat-ingat saja angka yang disebutkannya nanti ya. Oke, kita lanjut. Berpikir ada 4 pilar berpikir komputasi itu. Pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan yang keempat ada algoritma. Jadi 4 pilar itulah yang mendasari berpikir komputasi tadi. Dia terdiri dari 4 pilar ini. Apa tadi? Dekomposisi, terus pengenalan, kemudian abstraksi, kemudian algoritma. Untuk dekomposisi. Dekomposisi itu bagaimana sih? Dekomposisi itu adalah memecah masalah besar dan kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Ada nggak yang bisa berikan contoh? Nih contohnya. Untuk dekomposisi rute misalkan. Bagaimana? Misalkan Bapak, kamu tadi mau berangkat ke sekolah ini kan ada rute. Ada jalan-jalan yang harus kamu lalui. Iya kan? Rute sebutannya, jalan dari rumahmu ke sini itu rute, atau jalan yang mau tempuh itu rute sebutannya. Kira-kira
Kira-kira jam berapa kamu mau berangkatnya? Apakah di saat waktu orang sibuk? Apakah nunggu orang agak sepi sedikit? Atau nunggu orang belum sibuk sama sekali? Ada 3 pilihan kan itu. Bisa kamu pagi-pagi berangkat, sepi jalannya, orang belum pada berangkat, kamu duluan, tapi pagi-pagi kamu berangkat. Yang kedua, kamu berangkatnya bareng dengan orang banyak, rame, jalannya padat. Kalau berkendara itu jadi nggak bisa cepat karena macet, padat. Yang ketiga, kamu berangkatnya nunggu orang habis semua, gitu ya, baru kamu berangkat, nunggu lalu lintasnya sepi. Kira-kira dari 3 itu kamu pilih yang mana? Hah? Berangkat pagi supaya tidak terlambat. Jadi harus bisa memilih. Kalau saya berangkat pagi, saya cepat datang ke sekolah, jalan saya lancar. Kalau saya berangkat siang, jalannya padat, saya takut nanti bisa tersenggol teman atau terjadi kecelakaan. Kalau pilihan yang ketiga, saya nunggu orang sepi aja berangkat, terlambat nanti kamu datang ke sekolah. Ya, begitu. Itu namanya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, disebut dengan dekomposisi. Misal lagi, kamu mau membersihkan rumah, besar dalam rumah itu ada dapur, ada ruang tengah, ruang keluarga, ada ruang tamu, ada kamar. Kamu mau membersihkan itu, bagaimana caranya? Dekomposisi dulu. Ya, dekomposisi bagaimana? Oh, saya mau nyapu tengah dulu. Dibagilah menjadi bagian yang kecil-kecil dulu. Intinya kamu mau membersihkan rumah, tapi kamu bagi-bagi dulu. Mau membersihkan yang mana dulu? Ruang tengah kah? Atau kamar kah dulu? Atau dapur kah dulu? Jadi intinya membersihkan rumah, tapi dimulainya dibagi-bagi waktunya. Yang mau segera dilakukan yang mana? Itu ya. Paham kamu? Membagi-bagi masalah besar menjadi detail-detail kecil. Itu dekomposisi. Yang kedua, kalau contoh lagi dekomposisi dalam memasak. Ada katanya di situ resep sebagai algoritmanya. Setiap langkah dalam resep adalah instruksi algoritmik yang jelas untuk mencapai hasil masakan yang diinginkan. Terus bahan utamanya atraksi, terus menyesuaikan porsi sama dengan pola. Tadi kita ada berhitung untuk memecah masalah. Misalnya kita masalah mau bikin kelompok tadi. Kalau kalian bapak suruh memilih sendiri-sendiri ribut, pasti milih-milih temannya kan? Iya Pak. Akhirnya kita tentukan dengan pola. Pola tadi salah satu apa? Dari 4 pilar: berpikir komputasi, ada pola. Jadi sudah kita praktekkan dari hitung 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya yang satu kumpul satu, polanya kan seperti itu. 2 kumpul lagi dengan 2, 3 berkumpul dengan 3. Itu namanya pola. Sedangkan abstraksi itu fokus pada detail penting, mengabaikan informasi yang tidak relevan. Contoh tadi kamu mau membersihkan rumah, otomatis kan perlu sapu, perlu kaempel. Terus detailnya yang kecil-kecil nggak usah dipikirkan, yang penting sapu. Entah itu pakai sapu hijau, pakai sapu lidi, ya. Yang penting sapu. Detail sapunya nggak usah dipikirkan, yang utamanya saja. Itulah yang disebut dengan abstraksi. Yang utamanya apa? Sapu. Terus kain pelnya ada yang
sudah jadi yang jualan orang, ada juga yang pakai kain pel biasa ya, yang warna-warni itu nggak perlu kita warna-warninya, nggak perlu harus yang seperti apa alatnya, yang penting itu pel lak, itu namanya abstraksi, yaitu fokus pada detail pentingnya saja. Paham kamu, Tik? Nggak perlu warna sapunya pink atau coklat ya, Tik, ya. Yang penting itu itu abstraksi. Kemudian ada algoritma, yaitu merancang serangkaian langkah-langkah logis dan terstruktur untuk memecahkan masalah atau untuk mencapai tujuan. Maksudnya apa merancang serangkaian langkah-langkahnya itu? Misal kamu mau cuci piring, kalau piring yang dicuci itu pasti kok. Bagaimana caranya? Oh Pak, begini Pak caranya Pak. Pertama saya ambil piring kotor dulu, saya kumpul jadi satu. Terus yang keduanya, kotoran di piring kotor tadi dikeluarkan dulu, semuanya dikeluarkan. Kan biasanya ada sisa-sisa di piring. Setelah itu dikeluarkan, baru saya ambil spons Pak dengan sabun, baru saya sabuni. Setelah selesai saya sabuni satu persatu lagi saya bilas. Itu detail langkah-langkahnya. Kira-kira kalau kamu mau cuci piring kotor, oh langsung saya bilas saja pakai air, bisa nggak? Bisa. Kan ada langkah-langkahnya. Dari mengumpulnya dulu, terus membuang kotoran yang ada di piringnya, kemudian menyabunnya, kemudian terakhir membilas. Sama hal, kalian misalkan mau sikat gigi, kan ada langkah-langkahnya itu. Ambil sikatnya dulu Pak, kasih dulu, bisa Pepsodent terserah saja, yang penting pasta gigi. Setelah itu kumur-kumur, setelah kumur-kumur baru disikat. Oh sikatnya ke kanan dulu Pak, setelah kanan selesai baru kiri. Itu detail langkah-langkahnya ada. Terus saat kalian mengambil sikat giginya sambilnya boleh nggak? Boleh, nggak ada yang melarang. Yang penting detailnya sesuai dengan tahapannya. Paham? Langkah-langkahnya itulah yang disebut dengan algoritma. Jadi dari 4 pilar berpikir komputasi ini tadi ada dekomposisi, memecah masalah besar dan kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Terus ada lagi pengenalan pola, ya, mengidentifikasi kesamaan, tren atau keteraturan dalam data. Kemudian ada abstraksi, fokus pada detail pentingnya. Kemudian yang terakhir algoritma. Kalau mau dicatat boleh, kalau nanti lupa mau disalin dulu boleh. Kalau ingatannya kuat ya nggak apa-apa, dibaca saja itu. Dari penjelasan Bapak juga nanti mungkin sudah paham juga ya. Ada yang mau ditanyakan tentang 4 pilar berpikir komputasi ini tadi? Gak ada. Ulang lagi ya. Berpikir komputasi tadi adalah cara menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Cara menyelesaikan masalah dan sistematis tadi ada 4 pilar utamanya ini. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, ada algoritma. Coba ada yang mau bercerita tentang penjabaran dari 4 pilar berpikir dekomposisi ini, berpikir komputasi ini. Atik, tadi pagi kamu minum susu ya?
Bagaimana langkah-langkahnya? Kamu bikin susunya. Berarti kamu sudah melakukan salah satu pilarnya, yaitu algoritma. Ada langkah-langkah yang logis sesuai dengan tahapan-tahapannya. Pertama kamu ambil apa dulu tadi? Gelas. Ambil gelas, kemudian coba ke sini, maju ke sini, dekat sama bapak, biar teman-temannya nanti gantian, biar teman-temannya bisa dengarkan. Ini merupakan praktik dari penjabaran 4 pilar berpikir komputasi, yaitu algoritma, merancang serangkaian langkah-langkahnya. Kamu tadi apa katamu? Minum susu. Pertama apa yang kamu lakukan? Kemudian susunya ditaruh di mangkok atau langsung buat ke dalam gelasnya? Sudah 3 langkah. Kemudian langkah keempat, masukkan air panas. Setelah itu yang kelima, diaduk. Berarti ada 5 langkah. Berarti dia sudah melakukan algoritma. Terima kasih Atik ya. Tepuk tangan untuk Atik. Tadi Dinda, kamu sedang apa Dinda? Nasi goreng siapa yang bikin? Nah, sini silahkan maju ke depan. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Kamu mau bikin nasi goreng itu? Saya telah membuat sedikit, buat nasi, Iya. habis itu nasi gorengnya diaduk, Iya. habis itu kalau udah agak matang, dimatiin kompornya buat lanjut. Oke, seperti itu berarti ya. Terima kasih Dinda. Jadi semua ada langkah-langkah. Pasti kalian semua pernah melakukan kan algoritma ini. Bikin teh, bikin susu, bikin kopi, bikin makanan, atau banyak lagi contoh yang lainnya. Bapak hanya memberikan contoh yang kalian alami sehari-hari tanpa kalian sadari bahwa kalian sudah melakukan cara berpikir komputasi ini. Betul tidak? Hanya saja mungkin belum tahu, oh itu istilahnya adalah algoritma, oh itu istilahnya komputasi yang sudah kalian lakukan. Padahal sudah kan kalian lakukan, hanya istilahnya saja yang asing terdengar. Betul nggak Dok? Ya kan Dok? Oke. Ada lagi nggak yang bisa ngasih contoh abstraksi yang detail pentingnya saja? Ada nggak? Kita soalnya punya kamu berdua saja yang ada apa namanya, alas mejanya, apa sebutannya, taplak ya. Padahal intinya apa, abstraksinya apa? Iya, meja kan. Terserah mejanya mau dikasih taplak, mau dikasih kaca biar nanti tulisnya lebih rata, atau mau dikasih manik-manik kiri kanannya. Jangan pedulikan itu. Yang harus kalian tahu, ini meja gunanya untuk menulis, tempat meletakkan buku saat belajar. Intinya saja. Nggak usah dipikirkan mejanya harus ini Pak, ujungnya ini harus ditumpulin. Nggak usah. Yang penting fungsi mejanya. Itu namanya abstraksi. Kemudian ada lagi nggak? Kamu dari tadi diam. Tentang dekomposisi. Bisa nggak kamu kasih contoh dekomposisi itu seperti apa? Ada masalah besar, kamu bagi menjadi bagian yang kecil-kecil. Nggak ada. Ada sih sebenarnya, cuma masih diingat-ingat ya. Bapak kasih contoh lagi. Kalian ada PR matematika misalkan. Ada 10 soal.
PR-nya dikumpulkan 5 hari yang akan datang. Oh, karena 5 hari yang akan datang dengan 10 soal, saya bagi-bagi aja Pak. Sehari saya ngerjakan cuma 2. Besoknya lagi saya kerjakan 2. Setiap hari saya kerjakan 2. Dalam 5 hari selesai nggak? Selesai. Itu sudah dekomposisi. Masalahnya yang 10 tadi dibagi menjadi 2 sebanyak 5 hari akhirnya selesai. Sudah dilakukan juga kan? Pernah nggak kalian mencicil kerjaan seperti itu? Membagi-bagi. Itu yang dekomposisi. Paham ya? Sudah dilakukan semua kan? Yang bagian-bagian pola tadi sudah juga pola kita coba yang berhitung 1, 2, 3, 4, 5 tadi itu pola. Padahal sering juga kan kalian lakukan itu. Hanya saja istilahnya baru mendengar kali. Oke. Kenapa seperti mengantuk sekali pagi-pagi seperti ini? Coba kita yel-yel dulu atau nyanyi lagu apa? Yang agak ngebit gitu. Apa lagunya? Mending kita nyanyi 1 bintang. Lama sampai kita nyanyi 1 bintang. Ya, dengan gaya-gaya aja boleh berdiri semua. Oke, berdiri. Nah, kita mulai. 1, 2, 3. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 pari dan kapas. Jangan lupa kawan-kawan semua, itulah 5 lambang dasar negara kita. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan mengerjakan LK, dan ini mengerjakannya pun secara berkelompok. Di dalam LK ini nanti terdiri dari beberapa soal, ada 4 soal saja, ya? Ada berapa soalnya? 4. Kelompoknya berapa tadi? 4. Berarti 1 orang mengerjakan 1 kalau mau cepat selesai. Itu merupakan penjabaran juga dari berpikir komputasi, ya kan? Supaya masalahnya cepat selesai, masa harus 1 soal dikerjakan keempat-empatnya? Bagi dulu. Oh, kamu kerjakan nomor 1, kamu nomor 2, nomor 3. Itu namanya dekomposisi. Cara menyelesaikan supaya cepat selesai. Setelah semua sudah selesai, baru dirembukan. Kalau memang ada yang perlu perbaikan, baru diperbaiki. Seperti itu ya. Oke, silakan bentuk kelompoknya sesuai dengan pola yang disebut tadi. Satu-satu kumpul di sana. Satu kumpul di sana. Oke, 1 kumpul di sana. 2. 2 di sini. Kamu 2 ya. 2 di sini 2. Ini 2. Yang lainnya sama. 3 kumpul 3. 3 kumpul di sini. 3 kumpul di sini. Ya ke sini kumpulnya 3. Di sini. 4 kumpul di sini 4. 5 kumpul dengan Ratif di situ di belakang. Kalau sudah, porsinya boleh nak diangkut. 3 di sini 3, siapa 3? 3 mana? 3. Ya, di sini kelompok 3. Boleh ambil porsi yang dekat-dekat saja itu ya. 3. Ambil yang dekat-dekat. 3. 2 di sini 2.
di sini. Awas hati-hati. Nah, ini nak. Ini nak. Ya, boleh dimulai. Itu ada 4 saja angkanya. Ya, ini mana 3? Hah? Ini nama kelompoknya. Namanya jangan lupa nama kelompoknya. Iya. Satu. Ada KPD-nya. Yuk. Boleh. Ayo. Ya, 15 menit ya. Tujuan berpikir komputasi. Ayo, bisa sekali itu. Apa tujuannya tadi? Ingat-ingat lagi.
Nomor 1 itu apa tujuan berpikir komputasi. Ya, kerjasama yang baik kan kelompoknya. Nih, nih, nomor apa pertanyaannya? Nah, nah. Yo, 10 menit lagi. Ya, oh ini sudah nomor berapa? Ya. Ya. Ya, ini pertanyaannya apa? Pikir, tujuan berpikir, kasih. Saya. Nanti saat lonceng selesai, ada lonceng istirahat, pekerjaannya boleh ditaruh di meja Bapak. Kita akan mempresentasikannya 2 hari yang akan datang. Hasil kerja kelompok. Paham? Bisa ya? Ayo, belakang. Komposisi tadi apa? Sudah semua. Ini sama yang baik. Komposisi dari apa? Sudah ibu tadi. Ingat nak, kita mau menerapkan 4 pilar berpikir komputasi. Salah satunya dekomposisi. Itu memecah menjadi beberapa bagian. Ada 4 soal. Ada yang ngerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, baru nanti digabung supaya cepat selesai. Ayo Laka, sudah selesai atau belum Laka?
David, coba kalian berdua Pit fokus di nomor ini Pit. Nih cara membuat teks sih. Terus orang berdua ini manfaat dari komunikasi. Kalian bikin cara membuat teks. Boleh. Nih dibagi dekomposisinya, dibagi-bagi menjadi beberapa bagian biar cepat selesai. Jadi kamu berdua coba bikin yang nomor 3. Membuat teks itu bagaimana sih? Laka, gimana Laka? Ayo, 2 menit lagi. Kalau ada yang kurang jelas boleh tanya Bapak ya. Untuk semua coba fokus ke nomor 3. Kalau sempat kita presentasikan yang nomor 3 itu. Fokus semua ke nomor 3. Bapak lihat semua 1, 2 itu sudah selesai. Nomor 3 fokuskan ke nomor 3. Kalau sempat waktunya kita presentasikan tiap kelompoknya nanti. Nomor berapa? Yo, silakan. Nomor 3. Nomor tiga. Ya, kan sudah selesai. Yang ini aja lagi. Yang ini aja. Ya, sudah ini. Tuh, kalau sempat waktunya kita presentasi yang nomor 3. Nomor 3. Ini. Ada yang sudah nomor 3? Sudah? Oke. Untuk menghemat waktu kalian boleh maju dulu. Kemudian nanti yang sudah selesai gantian. Silakan presentasikan. Semua maju berdepan. Waduh, lonceng istirahatnya satu ini saja. Ya, coba. Nomor 3 itu coba uraikan kegiatan membuat teks dengan berpikir komputasi. Yuk. Coba coba dengarkan semua temannya presentasi. Ya, pertama ambil gelas, buang air panas, lalu diaduk. Ya. Ambil apa tadi? Kemudian diudak atau diaduk. Oke, baik, terima kasih. Oke, semua silakan kumpul ke sini sudah. Waktu istirahat sudah sampai. Lonceng tadi sudah selesai semua Bapak lihat itu. Nanti dalam pertemuan coding yang akan
berpikir komputasi. Berpikir komputasi itu terdiri dari 4 pilar, yaitu dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Paham? Ingat 4 tadi. Apa Laka? Dekomposisi. Apa lagi Laka? Siapa yang bisa bantu Laka? Pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. 2 hari yang akan datang. Selamat pagi. Selamat